Halo semua. Sorry banget tadi kayaknya ada kesalahan teknis. Gue pengen mastiin dulu. Ini kedengeran gak gue ngomong sekarang? Halo semua. Mastiin dulu suara gue kedengeran gak nih? Soalnya nggak lucu juga tadi katanya pada bilang suara gue nggak kedengeran. Gimana? Suara gue kedengeran gak? Suara aman? Oke. Mungkin kita bisa panggil lagi nih Mas Awinya. Oke, Bismillah ya, Bismillah. Yuk. Gak ada suara ya? Kenapa ya? Hmm, gak ada suara. Weird. Ya, sekarang kedengeran nih, kedengeran. Suara saya kedengeran? Cek, halo, kedengeran suaranya sekarang pakai mic eksternal nggak bisa collab nih, nggak bisa Oh, collab kayak gini. Tadi oke, kalau oke. tadi mungkin pakai mic eksternal gitu. Jadi ya udah, oke deh kalau gitu anggap aja tadi tidak ada ya. Tadi yang tadi itu kita anggap panggil lalu aja ya. 9 menit ya, tiada. Aduh, maaf banget nih Mas Awi, kita agak kesalahan teknis nih. Tapi eh, apa? Ignore itu semua. Pertama-tama selamat datang buat Mas Awi. Ini manggil Mas aja nggak apa ya? Iya, nggak Enak? apa-apa dong. Ya. Oke, mantap. Oke, selamat datang Mas Awi ke Kelana Cinema. Eh, ya, selamat datang di Kelana Cinema. Selamat datang di sesi Instagram Live ngobrol seputar film. Makasih banget udah mau nyempetin waktunya buat bergabung ke sesi Instagram Live ini. Dan juga kami saya sendiri perwakilan dari Kelana Cinema mau ngucapin nih selamat buat Mas Awi dan tim kru KKN film KKN di Desa Penari. Akhirnya filmnya udah punya tanggal rilis tetap nih setelah melewati banyak drama beberapa tahun yang ini ya. Nah gimana nih kalau ngomong-ngomong udah perjalanan kayak gini, gimana sih Mas Awi nih rasanya nih? Udah apa akhirnya punya tanggal rilis tetap di hari Lebaran di musim-musim Lebaran nih. Lega sih, karena saya benar-benar tanpa membesar-besarkan sejak tadinya kita mau rilis 2 tahun yang lalu, itu nggak pernah ada hari yang lewat tanpa ada orang nanya. Dari nanyanya cuma casual, nanyanya ramah, nanyanya ya penasaran, mulai nggak sabar, mulai marah, mulai menghujat, mulai ngancam gitu. Jadi kayak tambah lama tambah agresif. Waduh, ini juga ya beragam ya ininya ya reaksi masyarakat Iya, ya sama ini. iya. Oke. Ini tapi artinya kalau dari Mas Awi ini benar-benar excited juga ya buat nunjukin ini ke mereka yang udah apa nggak sabar nih nungguin film ini ya. Iya, karena kita apa dengan waktu itu kita pre-production dan production yang meskipun tetap proper, tapi kita kayak maksain gitu. Maksain dalam arti biasanya saya berusaha nggak syuting dalam musim hujan, tapi karena waktu itu kita mengejar supaya hype-nya masih hangat, ya udah deh tetap November, Desember, Januari kita nekat syuting, dan bener aja kan, karena kita syuting dalam musim hujan, akhirnya dari, kalau nggak salah ingat tuh 25 hari yang direncanakan, akhirnya kita syuting sampai 35 atau 33 hari gitu loh. Pokoknya nambahnya lumayan, namanya seminggu lebih karena kita kena hujan Oh, terus. Nah, gitu-gituan iya tuh iya sebenarnya iya. kita memang bela-belain, kita maksain dulu deh. Gak apa-apa syuting, yang penting karena kita waktu itu rencana mau rilis bulan Maret. Cuma akhirnya sudah Hmm. kita maksain babak belur selama produksi, malah nggak jadi tayang, dan mundurnya entah jauh banget lagi kan. Iya. Dan kayaknya juga sebenarnya agak serem juga ya, apalagi kan ini juga film KKN di Desa Penari ini kan adaptasi dari tweet Twitter, ya kan ya? Nah, Adaptasi dari tweet Twitter dari Simple Man nih. Nah itu
Gimana sih perasaannya Mas Awi? Maksudnya bukan perasaan, kayak gimana sih ini menjaga hype gitu? Ini kan tadi kan sempat sekelibet nih ngebahas tentang kalian dalam tahap produksi nih kayak mengejar supaya ayo cepet rilis, cepet kelarin syutingnya, walaupun musim hujan kita tandem, kita lanjutin aja supaya Nah, kita tetap ngejar hype. Itu gimana sih? Mungkin ada cerita nih soal mengejar hype supaya sebelum mati filmnya rilis gitu atau gimana nih? kalau saya sih sebenarnya mungkin kalau saya sih sebenarnya sebagai filmmaker, storyteller gitu ya, asal ceritanya memang menarik buat saya, jadi saya nggak terlalu mikirin hype itu kan mungkin lebih dari sisi produser lah ya. Mereka kan perlu buat mereka kan ya timing is everything gitu untuk rilis film. Ya tentunya kalau hype-nya masih anget banget, lebih mudah untuk jualannya. Cuma kalau saya sebenarnya nggak terlalu ngejar karena saya ngerasa ya asal saya tetap dikasih kondisi yang saya bisa berkarya maksimal ya itu aja. Jadi pertama waktu saya kan tahu tentang thread-nya kakek di Desa Penari juga lumayan telat. Waktu itu saya lagi post production film Danur 3, lalu beberapa mulai satu dua orang mention saya di Twitter, terus mention lagi di Instagram. Terus saya pikir ini apaan kakek di Desa Penari gitu kan. Terus mereka ada yang mention ke saya. Terus waktu itu saya lagi pulang liburan ke Lampung, pulang akhir tahun mengunjungi orang tua. Toto para apa sih keponakan saya juga ngobrolinnya KKN di Desa Penari semua. Jadi saya penasaran dengan Iya, iya, ceritanya, iya. saya baca lah threadnya dan ternyata saya nggak bisa berhenti baca. Jadi saya benar-benar really hook on it. Nah karena saya suka dengan ceritanya, baru saya ngomong ke MD gitu bahwa saya benar-benar suka nih dengan cerita yang ini. Saya rasa ini memang sangat beda dengan Danur Universe. Saya ngerasa saya sempat rasa ada jenuh lah gitu dengan bikin film horor. Maka saya waktu ngerjain Danur kan juga saya dari freshingnya meskipun sama-sama horor tapi horornya kan beda waktu saya ngerjain Sunyi ya. Sunyi kan remake dari film horor Korea. Jadi itu kayak saya bisa refreshing. Nah terus setelah Danur ya kalau MD pengen saya tetap ngerjain horor, ya saya pengen coba jangan Danur dulu lagi deh gitu. Makanya kan saya nggak ikutan Asih 2, saya nggak ikutan Ivana, saya milih ngerjain di Desa Penari karena threadnya memang bener-bener saya ini banget ya hook lah, bener-bener kayak nggak bisa berhenti baca. Nah ya udah, jadi kalau misalnya sekarang udah 2 tahun sejak thread itu viral, sebenarnya sih kalau saya sebagai filmmaker nggak terlalu ambil pusing banget sih, tapi tentunya produser kan pasti ya kalau lebih dekat hype-nya mungkin lebih baik gitu ya. Karena ya kita sih cukup pede dengan ceritanya gitu, kita cukup pede dengan ceritanya, hasil hasil kita syuting pun saya rasa nggak akan mengecewakan pecinta threadnya lah gitu, karena kita sangat setia gitu dengan threadnya. Dan Simple Man kan juga terlibat banget waktu kita development naskah, meskipun dia ngasih kita kebebasan, cuma karena cerita dari dia itu detail dan sangat banyak kontennya, kita itu waktu syuting aja punya materi untuk film 3 jam. Dan waktu saya syuting masih rough edit, waktu saya syuting masih rough edit aja kalau nggak salah kita ada materi tuh 2 jam 50 menit gitu. Jadi Ini iya sih. katanya dari poster nih tulisannya uncut. Apakah kita bakal ngelihat full 2 jam 50 menit nih yang bakal tayang di bioskop? Kayaknya yang angkat tuh setahu saya mungkin 2 jam 12 menit gitu kayaknya sih. Kalau yang iya, kalau yang saya picture walk waktu itu 2 jam 4 menit kalau nggak salah, 2 jam 4 menit. Lalu at that time kita juga rencana untuk premiere kita rilis yang 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas itu lebih panjang tentunya ya. Jadi untuk premiere 21 tahun ke atas, untuk wide release 17 tahun ke atas. Nah sekarang Andy dengan dia ada rilis yang uncut, saya belum terlalu tahu sih dia yang uncut tuh apakah ada beberapa scene yang tadinya saya sudah buang di editing, apakah itu dimasukin lagi untuk dirilis sebagai uncut, saya belum terlalu tahu banget tuh. Tapi kalau dari Mas Awi sendiri, dari tadi ya ada versi 21 plus, ada versi 17 plus, itu semua udah sesuai visi Mas kan ya? Maksudnya, Iya. Pokoknya waktu saya masih terlibat di editing, saya udah nyiapin 2 versi, 17 tahun dan 21 tahun. dari awal proses emang udah digambarkan bakal ada 2 versi nih, yang versi
begini dan versi 17 dan versi 21 gitu. Iya, Atau pas iya. syuting, Kayaknya untuk ngejar 17 dan 13 waktu itu kita ngerasa kayaknya enggak nih, pasti yang versi 13 juga kena 17. Kayaknya kita ngerasa iya, gitu. Ya udahlah, siapin iya. 17. Kita siapin 17 dan 21 aja lah. Oh, ini menarik juga sih kayaknya nih Cuma film. kayaknya sih kali ini saya juga belum belum ketemu Pak Manoj lagi. Cuma yang saya baca, Pak Manoj sempat bilang dia nyiapin dua versi sekarang 17 plus dan 13 plus. Nah, Oh, yang 13 plus versi yang mana atau versi editan mana, versi editan saya yang mana yang dikurangin, nah saya belum tahu. Karena mungkin oke. dia waktu nyiapin yang 13 plus saya udah nggak terlibat tuh. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini ya, mungkin kita bisa expect untuk yang uncut ini condong ke 17, cuman bisa jadi ada versi 13 nih ya. Iya, betul, betul. Oke. Kalau saya suggest Sip, sih sip. pokoknya sebenarnya buat penonton yang di bawah umur 17 tahun, asal ngajak orang yang 17 tahun ke atas gitu dalam satu grup ya, ada yang 17 tahun ke atas harusnya sih aman-aman aja, pasti bisa masuk, bisa nonton. Cuma kalau memang Hmm. kalian segerombolan, teman-teman gak ada yang 17 tahun, kemungkinan kan belum tentu dikasih masuk, ya udah pilih versi yang 13 tahun gitu sih paling nyaman menyiasatinya. Oh, iya, 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 iya. Cuma sayang lah, Tapi, bawa aja, ajak aja om, iya tante, sih. kakak semua untuk Ajak lah, nonton ramein lah, 17 tahun. ramein. Heeh, heeh. Iya, Karena juga tadi, threadnya kan juga memang 17 tahun. iya, makanya. Kayaknya, tapi juga walaupun ternyata 17 tahun, tadi Mas Awi sempat mention yang ngobrolin soal trade juga bukan apa berbagai kalangan umur kan ya, karena kan thread Twitter kan bisa dibaca siapa aja gitu. Iya, Walaupun konten dari kita kan, threadnya itu, iya, ya gitu. Konten threadnya cerita-cerita memang dari diri Desa Penari itu kan memang konten dewasa lah ya. betul, betul, betul. Eh, nah, terus balik lagi nih soal trade. Tadi Mas Awi sempat mention kalau Mas Awi ini udah bikin Danur Universe, terus juga udah bikin apa namanya Sunyi ya, adaptasi dari film Iya, Korea ya. Korea. Nah, kalau Danur kan tadi adaptasi dari buku ya, mungkin rough Iya, adaptation novel. dari buku, dari novel, dan sedangkan apa tadi Sunyi itu dari film. Nah, kalau dari thread Twitter ini gimana sih proses adaptasi? Mungkin ngobrol sama Simple Man-nya dan Film. bagaimana dari sebuah thread bisa menjadi sebuah naskah yang akhirnya jadi film gitu. Itu gimana prosesnya? Ada cerita gimana, Kak? Simple Man waktu share cerita itu di threadnya, dia kan mempresentasikan ceritanya dari dua perspektif kan. Jadi dia cerita dulu, kalau nggak salah dari Widya dulu ya, dari Widya dulu, lalu perspektifnya dari Nur dulu. Nah, jadi kejadian selama KKN ini dirasakan oleh dua orang yang mengalami experience yang berbeda, seperti itu kan. Nah, terus lalu threadnya si Simple Man diadaptasi ke novel. Novelnya pun kalau saya nggak salah ingat menceritakan dari dua perspektif. Nah, kita di film merasa lebih mudah untuk diikuti kalau kita menceritakan ini kejadian secara kronologi aja gitu. Jadi kita berusaha menggabungkan perspektifnya Widya dan Nur secara in chronological order. Jadi kita nggak bolak-balik. Saya rasa itu lebih mudah Oh, dinikmati gitu oleh penonton. Itu sih yang paling membedakan storytelling di film dan storytelling di thread. oh, oke. Okay. Jadi ini ya, biar construction flow-nya itu lebih enak juga diikutin ya sama penontonnya. Oke, oke, oke. Ini sih sama mau nanya nih sekarang pengen bahas soal proses syuting. Ini sempat tadi ada juga nih yang nanya di chat tentang syutingnya di mana gitu lokasinya dan kira-kira ada cerita lain nggak cerita-cerita menarik gak sih? Tadi kan sempat mention juga nih soal menghadang hujan demi film syuting ini cepat kelar. Mungkin ada apa nih yang apa namanya? Uh, ini kita syutingnya tuh sesuai latar tempatnya nggak sih? Terus orang pada bilang katanya lokasinya itu di Banyuwangi Jawa Timur, tapi katanya belum jelas keautentikannya. Ini gimana nih pas syutingnya
dibikin seakurat mungkin kah atau nyari yang gimana gitu? Gimana kalau dalam proses pembuatan syutingnya nih? Jadi dari pertama saya kenalan dengan Simple Man di kantor MD, Simple Man langsung bilang sama saya, Mas Awi, ini cerita 80% kisah nyata. Kejadiannya di tempat XXX gitu kan. Dia sebut tuh langsung namanya. Cuma kita nggak boleh sebut nama tempat itu. Saya sudah ngobrol dengan bukan petinggi siapa ya, Mac, dia bilangnya. Pokoknya kayak ketua adat lah. Itu ketua adat di sana. Ketua adat di sana merasa keberatan kalau nama tempat aslinya itu disebut, meskipun banyak orang yang sudah menerka-nerka, menginvestigasi, do their own research gitu kan, dan ya adalah yang mendekati banget, ada juga ya saya nggak berani bilang yang mana yang benar gitu ya, tapi saya sudah dikasih tahu nama tempat aslinya oleh Simple Man. Kita pun sudah riset ke tempat aslinya. Secara visual tempat itu sudah tidak sesuai dengan waktu kejadian itu terjadi, karena kejadian itu kan terjadi di 2009. Waktu itu kampung itu ya belum ada listrik, masih rumah-rumah juga masih rumah kayu, jerami, masih lantai tanah. Nah kalau sekarang tuh kampung itu udah maju, udah nggak sesuai dengan ceritanya lagi. Jadi memang secara visual pun saya udah nggak cocok pakai kampung aslinya. Selain saya pun tidak boleh mengekspos. Jadi ya udah kita cari kira-kira yang sesuai dengan ceritanya Simple Man. Akhirnya kita waktu itu dapatlah kampung di Jogja. Jadi kita syuting full di Jogja. Iya. Selama 35 hari tadi ya? Iya, betul. Oh, oke, oke. Terus ada nggak tantangan terberat yang mungkin masih ternyang-nyang nih sama Mas Awi sampai sekarang? Mungkin ada Cuaca Desember waktu itu sih, aduh parah banget sih. Jadi kayaknya mungkin kalau di total ada 5 hari yang saya benar-benar nggak syuting sama sekali. Jadi saya cuma ke lokasi, kita sarapan, habis itu hujan, udah bengong sampai jam 2 siang. Jadi kita bubarin gitu. Kan itu yang ya selain sangat merusak budget produksi, itu kan juga kayak menjatuhkan mental kan, karena kita tiap pagi udah semangat mau asik nih hari ini adegannya ini nih, kita udah semangat mau berkreasi, toto dibatalkan dengan cuaca kan, kayak aduh ini banget lah ya, bikin lemes lah. Iya. Paling cobaan paling berat sih itu sih sebenarnya. Kalau medannya meskipun secara gambar di hutan, di desa terpencil, tapi karena Jogja itu sangat sangat shooting friendly ya, jadi kita kesananya nggak terlalu susah. Ya, lokasinya. Makanya itu juga yang waktu itu saya memutuskan untuk syuting di Jogja, karena kita bisa dapat look hutan tanpa memang perginya tuh nggak harus ke hutan beneran banget, masih deket lah gitu dari kota Jogja, kayaknya 40 atau 50 menit. Iya. Cuma memang karena itu lokasinya hutan, ya tentunya pasti ada kejadian-kejadian gitulah. Ya kita waktu syuting yang adegan hajatan itu sempat pemain saya yang berperan sebagai Widya lagi nunggu take, senderan di pohon. Lalu begitu kita panggil udah siap take, dia bengong, dipanggil bengong, begitu di jalan selangkah, debuk langsung jatuh ke tanah gitu. Waduh. Kayak karung jatuh aja. Iya, jadi kayaknya dia sempat dimasukin seperti yang gitu sih, di lokasi hutan. Iya, terus ada satu lagi kru apa ya, saya lupa, kayak kru kostum atau kru makeup gitu, juga sempat gitu, tiba-tiba dia pusing terus muntah terus nangis teriak-teriak, itu sih paling. Iya. Ini karena Mas Awi juga kan sebenarnya biasanya kan syuting film horor. Kayak gini udah biasa ya kalau buat Mas Awi? Atau tumben aja di KKN gitu? Dibilang biasa sih nggak juga. Saya pernah syuting bukan film horor di Gedung Kesenian Jakarta. Itu juga kayak gitu, ekstrasnya banyak. Mungkin karena syuting dari pagi, tiba-tiba waktu break makan malam, dia nangis sendiri. Gitu, itu kan Gedung Kesenian lama tuh ya, dari bangunan Belanda. Itu juga gitu. Bukan. Jadi kayak karena bukan film horornya sih, cuma karena memang tempatnya tuh tempat ya. Iya. Saya ngalamin di lokasi ada kesurupan baru di film itu, Simfoni Luar Biasa judulnya, sama di sini di KKN.
Oh, Kalau film horor lain seperti Sunyi ataupun Danur, ada kejadian-kejadian aneh gitu, kayak misalnya seperti waktu Danur saya ingat ada kru yang nginep di lokasi. Yang nginep di lokasi sudah dipastikan kru cowok-cowok semua, tim lighting, tim kamera. Tapi waktu salah satu tim lighting lagi buang hajat malam-malam, dia melihat kaki cewek lewat gitu di aduh. lubang-lubang di lubang-lubang pintu toilet kayak Oh, gitu. Tapi kalau kesurupan baru kali ini, baru kedua ini. oh, Kalau iya, dia iya. kemasukan tiba-tiba nangis baru baru kedua kali sih. Oh, iya, 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 iya. Terus ini nih, kalau ngomongin soal syuting kan tentunya nggak lepas dari aktor ya. Nah, Hmm. ini sempat ada kayaknya ada hal yang menarik nih di sini. Soalnya kan kita ada 5 aktor di film ini yang berperan sebagai mahasiswa ya. Hmm. Nah, yang dari info yang 6. saya dapat nih, oh 6 Ada ya. 6 aktor yang mahasiswa ya. 3 cewek 3 cowok. Oh, oke. Nah, katanya nih dari yang info yang saya baca, katanya dari 6 ini hanya satu yang bisa bahasa Jawa. Katanya Agni Nihak itu yang bisa bahasa Jawa dan sisanya mungkin bisa dibilang dari Jawa Barat yang notabene aksennya bakal beda nih. Kira-kira Mas Awi ngasih treatment terhadap perbedaan logat-logat ini gimana nih? Karena kan kalau dari trade katanya mereka semua berasal dari Jawa Timur, mungkin Iya, iya, iya. apa nih? Ada Eh, treatment apa nih? Sebenarnya yang dari Jawa tuh ada si Fajar Nugra Jawa, tapi saya lupa kalau nggak salah dia Jawa Tengah. Begitu Kevin Jeremy kalau nggak salah Solo. Yang benar-benar bukan Oh, Jawa, yang benar-benar bukan Jawa mungkin Adinda Thomas kali yang jadi Widya. Cuma itu karena kita memang itu salah satu yang saya obrolin juga dengan Simple Man. Kita waktu itu ngobrolin Danu segala kan. Terus Simple Man ngerasa uh, dia ngerasa kayak untuk KKN dia mau yang lebih otentik karena ceritanya memang kejadiannya kan sama mahasiswa Jawa Timur. Kalau waktu kita ngerjain Danur kan kita memang mutusin ya udah kita mainstream aja lah gitu. Kita nggak sundain meskipun Risa Saraswati itu dari Bandung, tapi dari awal memang kita sengaja nggak bikin Sunda biar netral aja. Nah, waktu KKN oh, salah satu obrolan pertama saya dengan Simpoman memang maunya otentik Jawa. Nah itu yang akhirnya kita memang khusus hire dialect coach gitu. Dialect coach kita memang oh, orang Jawa. Iya, dialog coach kita memang orang Jawa Timur. Jadi memang udah tiap hari mereka latihan cekok terus, oh, vocabulary terus, sampai di Jogjanya dilanjutkan oleh orang teater yang memang orang Jawa Timur juga gitu. Jadi dia yang ngejagain terus logatnya. oh. Artinya nanti dialect coach-nya di set juga ya, memantau proses Bisa syuting dan ini. mantap. Jadi setiap kali kita mau Oh, take kan ada rehearse. Setiap kali kita mau take kan ada rehearse. Nah, waktu rehearse tuh dia yang ngejagain. Dia yang ngejagain cengkoknya bener apa enggak. iya, 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 iya. Terus ini nih, ada juga nih pertanyaan yang muncul juga nih. Kan kita tahu ya, salah satu hal yang bikin KKN viral nih karena ceritanya yang sebenarnya megah gitu untuk sebuah thread Twitter ya. Mungkin yang tadi punya satu hal yang catch people's attention gitu. Tadi Mas Awi sendiri bilang baca thread yang awalnya kayak oh pengen sekelibet tapi jadi hook gitu. Nah Iya. itu katanya nih ada salah satu bagian yang mungkin terutama yang cukup megah itu di akhir cerita yang katanya semua makhluk menyerang Ayu ya. Itu Mas Awi punya kayak gambaran gimana sih di bagian krusial itu yang mungkin orang bilang nih krusial nih. Kira-kira ada sesuatu yang bisa info yang bisa kita dapetin nggak untuk bagian itu yang bisa bikin kita excited juga nih buat film ini gimana? Uh, Tanpa spoiler nih ya, Sebenarnya tanpa spoiler. iya susah nih saya lagi berusaha cerita tapi tanpa spoiler gimana ya? Uh, Kejadian itu bukan terjadi kepada Ayu sih sebenarnya. Kejadian itu terjadi pada Widya. Kalau Ayu kan memang langsung dihukum ya. Mungkin kalau orang yang udah baca thread ini bukan spoiler lah, tapi mereka tahu lah kalau Ayu melakukan kesalahan di tempat keramat. Akhirnya Ayu itu semacam dijadikan budak gitu oleh Badara Lui. Akhirnya dia memang harus menari terus untuk makhluk-makhluk di sana. Terus Hmm. iya saya susah nih ngedescribe-nya. Tapi ya memang itu jadi adegan klimaks kita sih, di mana Widya sempat uh, berusaha menyusul Bima, terus akhirnya dia tanpa dia sadari dia sebenarnya sudah menembus dimensi.
gitu. Hmm. Sampai Widya dicariin oleh sekampung, nggak ada yang bisa lihat. Lalu ya adalah orang pinter yang akhirnya berhasil menemukan Widya di tempat yang kalau orang kampung sana udah nggak berani ngelewatin, di tapak tilas mereka bilangnya. Oh iya iya. Iya. Itu proses syuting bagian yang tadi itu gimana? Apa salah satu yang jadi highlight nih pas syutingnya? Mungkin yang Itu seru. kita syuting di hari terakhir, dan waktu hari terakhir itu memang adegannya sengaja nggak dibikin terlalu banyak karena kita melibatkan banyak ekstras. Jadi itu ekstrasnya perlu di make upin satu-satu. Memang Oh. lumayan, ya, salah satu adegan yang lumayan berat sih, adegan itu ya. Hmm. Iya 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 iya. Terus balik lagi ke ini ya tentang cerita nih. Ta yang orang pada bilang nih katanya dari trailer mungkin bakal ada perubahan-perubahan dari treat ke film. Nah ini mungkin bakal ada twist gak sih dari cerita yang udah diceritain sama Simple Man atau bener-bener bakal berkiblat dari thread itu? Gimana nih? Twistnya adalah kita mundur tayang 2 tahun. Waduh, wah ya. itu Twistnya bikin itu orang plot emosi itu bener ya. plot itu plot twist paling hebat itu. Waduh, Enggak sih, bener-bener ya. nggak ada plot twist dari thread karena kita udah sangat happy dengan thread Simple Man. Kita cuma berusaha uh, menceritakan ulang secara kronologi, dan kalau ada yang kita rasa um, harus kita perjelas karena kan movie logic tuh beda dengan thread ya. Kita kan cuma punya antara 1,5 sampai 2 jam gitu kan to tell the story. Jadi kita kayak cuma, kalau yang di thread rasanya mungkin kejadiannya bisa lama ya, kita kita lebih kayak harus ngasih reason aja kenapa kenapa dia begini. Misalnya contohnya sudah ada kejadian-kejadian aneh kok mereka masih tetap di desa itu nggak pulang. Saya rasa waktu kita baca threadnya atau baca novelnya itu nggak dijelasin. Nah itu kita sebagai filmmaker yang ngerasa oh ya udah itu perlu kita buat gitu. Memang mereka mengalami Oh. kejadian-kejadian ya, mereka harusnya untuk memutuskan untuk pulang dong gitu. Jadi kita cuma kayak kalaupun ada yang berubah cuma karena kita nambah-nambahin movie logic aja. Tapi kalau cerita nggak berubah. Cerita nggak berubah sih. Hmm. Yang paling penting kan Iya, adegan iya, week iya. week kan. Kalau orang bilang adegan week week Waduh, harus ada, adegan week week harus ada. Iya pokoknya itu nggak berubah aja. waduh, waduh. Terus ini nih tadi ngomongin soal twist tanggal ya. Pengen ngobrol juga nih soal ininya, soal pengunduran ini. Kan sempat ada tanggal tahun 2022 tuh, tanggal 24 Februari Februari. ya. Itu apa sih alasan kenapa jadi diundur lagi? Padahal kan sebenarnya mungkin secara momentum juga orang udah mulai rame juga nih ke bioskop gitu. Ada alasan apa nih yang mungkin Mas Alvin bisa jelasin untuk 24 Februari? Iya, sekalian saya lurusin orang-orang yang udah marah banget, ngerasa ini udah diundur berkali-kali, beberapa kali, padahal enggak loh, kita tuh undur cuma 2 kali. Tadinya tayang 19 Maret 2020, lalu mundur ke 24 Februari 2022. Udah cuma baru 2 kali, bukan beberapa kali, Oh, bukan diundur terus. Jadi kalau sempat ada yang beredar di internet bilangnya kita tadinya mau tayang Lebaran, kita tadinya mau tayang tahun baru, itu bukan kita yang ngumumin gitu, itu cuma orang-orang berspekulasi oh, aja. Jadi kita nggak pernah mundur berkali-kali, kita cuma mundur 2 kali gitu sih. Dan kenapa waktu 24 Februari nggak jadi tayang, karena kita ngerasa waktu itu kan kasus Omikron lagi naik. Kita merasa aduh kalau tiba-tiba kita lagi tayang sehari, 2 hari, 3 hari, ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan bioskop harus tutup lagi. Nah itu kan kita bisa kehilangan momentum. Seperti itu betul, sih, kita betul, cuma betul, nggak betul. mau aja karena kan iya kayak too much at stake kan gitu. Jadi ya tolong ngerti lah kalian. Kalau saya sih sudah nggak sabar untuk kalian nonton. Cuma kan ya produser kan harus ini dong, harus ada hitung-hitungannya gitu ya. Kita bukannya Hmm, kayak kepedean udah kayak film apa aja ya, bukan gitu. Kita semua juga berkarya, ratusan orang yang terlibat dalam film ini kan maunya film ini bisa dihargai dan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Dan kalau memang tato kondisinya betul, betul. bioskop tiba-tiba tutup lagi, itu kan sayang kan gitu. Terus kalau untuk orang-orang yang ngerasa udah rilis di OTT aja, di Netflix aja, di Disney Plus aja, itu juga kita nggak pernah mengconsider itu from day one. Kita ngerasa
film ini memang layaknya dinikmati di layar sebesar-besarnya dengan sound system sebagus-bagusnya. Jadi kita nggak pernah merencanakan film ini untuk ditonton di rumah yang bisa kalian pause, yang bisa kalian sambil main HP, amit-amit malah nonton di Telegram gitu kan. Bukan itu rencana kita gitu. Tolonglah, jadi kalian cari Studio 1 di hari pertama, cari yang Dolby Atmos, itu udah paling perfect experience. Jadi emang udah teknik. Dan keputusan diundur ini ternyata bioskop kan sudah 100% lagi sekarang. Diskon sudah boleh kapasitas 100% lagi. Jadi kalian bisa nonton seru-serunya tuh sama teman-teman kan. Udah nggak ada bangku-bangku kosong lagi kan. Gitu sih. Jadi artinya memang film ini emang destined to watch di bioskop ya. Emang itu purpose dari awal ya. Betul. Ini kebetulan juga ada nih pertanyaan nih soal Dolby Atmos nih, tadi sempat mention juga, gimana nih penjelasan soal Dolby Atmos nih untuk KKN gimana nih? Setahu saya sih hampir semua eksekusi sudah punya Dolby Atmos, biasanya di teater 1 atau teater 2. Kalian usahakan nonton di teater 1 atau teater 2. Kalau mau tahu teater mana yang Dolby Atmos bisa cek di TixID. Di TixID biasa diketulis kalau itu Dolby Atmos. Belinya nggak memang TixID. Belinya sih nggak ID. Coba lihat aja di Iya. Kalian bisa beli di mana aja sih, platform manapun. Tapi memang filmnya juga emang udah di format untuk format itu ya, format audionya ke Dolby Atmos itu. Yep. Ini artinya memang bakal spesial banget ya kalau ditonton di bioskop ya film ini ya. Iya. Benar. Terus ini agak intermezzo dikit nih tadi. Kemarin tuh sempet rame juga di Twitter ya Mas Awi, kayak agak sedih gitu soal komentar orang. Tapi katanya iya. itu sebenarnya kekesalan yang ini nggak sih, yang apa? Yang emang sampai enek gitu, atau ya udah jadi makanan sehari-hari itu buat kru-kru. Bukan buat kru, buat saya doang. Yang diserang sutradaranya doang lagi. Aduh, ampun deh. Iya sih, apa ya? Saya sih sebenarnya menghargai dan ya flattering juga lah orang bisa segitu take it personalnya kan. Artinya kan mereka sangat peduli. Cuma kalau kata-katanya yang kayak udah sangat ya kurang pantas lah. Ya ini juga kan, sebaiknya nggak usah. Jadi saya share sih sebenarnya ya setengah untuk lucu-lucuan, setengah untuk biar yang sudah memutuskan untuk ngetik kata-kata gitu bisa ini juga bisa tahu lah gitu. Kalau ya udah gitu. Kalau kalian dari ngomong ya udah saya share ya for people to see ya gitu. Kan sengaja juga namanya nggak saya coret. Memang itu ya, memang untuk diekspos ya. Berani ngomong, berani lah. Tapi enggak lah, mereka pasti nggak di attack juga sih. Masih banyak yang belain lah. Ada yang bilang you kinda deserve it. Gila, kampret banget. Banyak yang belain mereka. Nah, terus gimana nih? Artinya Mas Awi siap ya buat buktiin ke mereka yang komen-komen itu, kira-kira film yang dibawa ini bakal mungkin memenuhi ekspektasi mereka, atau bakal jadi enjoy experience gimana kan? Iya, yang penting asal nonton di bioskop hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya udah. Saya apapun pendapat kalian ya itu kan semua saya udah nggak bisa, udah bukan apa di luar kuasa saya kan. Jadi yang penting kalian nonton di bioskop karena itu memang experience yang kita siapkan, bukan nonton bajakan, bukan tunggu aja ntar di TV gitu, bukan kayak gitu karena memang harus dinikmati di bioskop sih. Sama ini pertanyaan personal dari saya sendiri nih, Mas Awi, gak apa kan ya? Ya. Ini kemarin pas lihat trailer tuh, salah satu hal yang menarik perhatian saya itu rasio ya, aspek rasio yang dipakai tuh agak lebih ceper dari kebanyakan film ya. Itu memang artistic intention atau gimana? Atau mungkin kamera yang dipakai atau gimana? Betul. Lensa yang kita pakai lensa 6 jadi aspek ratio-nya beda.
ratio-nya 239. Biasanya kalau film kan 185 atau 235, kita lebih cepet ke 239. Ya lebih cepat dari Betul. letterbox gitu ya. Betul. Juga salah satu kenapa kalian harus nonton di bioskop tuh begitu. Kalau di DC kan Hmm. dirubah, kalau di film ntar udah di 185-in. Iya, atau mungkin di 4:3 ya buat TV kotak kali ya. Nggak tahu masih ada nggak sih 4:3? Saya nggak tahu sih. Kayaknya beberapa kebanyakan saluran televisi sih udah mulai beralih ya ke 16:9 ya. Kayaknya nggak 4:3 lagi sih. Eh, ya ya ya. Jadi untuk closure nih, nutupin nih, mungkin Mas Awi punya nggak pesan-pesan spesifik buat penonton-penonton Instagram Live ini untuk film ini gimana? Pesan spesifik ya itu sih yang tadi saya ngomong. Usahakan banget nonton di hari pertama, kedua, ketiga supaya kalian dapat nonton di studio 1 atau studio 2. Karena studio 1, studio 2 itulah yang sound systemnya Dolby Atmos. Sayang aja kalau kalian nontonnya bukan di 1 2, ya berarti kalian dapatnya Dolby Stereo aja. Padahal kita mixingnya Dolby Atmos. Gitu. Oh, oke oke. Sekarang mungkin sama itu tadi juga kalau yang apa tuh? yang kalau kalian yang umurnya di bawah 17 tahun, pastikan ajak orang yang di atas 17 tahun supaya kalian bisa nonton. Cuma kalau memang gak bisa ada yang diajak di atas 17 tahun, ya udah terpaksa kalian harus nonton yang versi 13 tahun. Cuma kalau saya sih menganjurkan nonton aja yang 17 tahun ke atas gitu. Ajaklah siapanya gitu yang dewasa untuk nonton. Ya. Oke, ini sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan penonton. Jadi mungkin untuk penonton-penonton Instagram Live yang mau nanya-nanya langsung aja taruh pertanyaannya. Gue akan kurasi beberapa pertanyaan yang bisa dipilih nih. Pertama ada pertanyaan dari Audio on Insta nih. Mas, penasaran satu hal. Set desain dan kostumnya dari trailer memang jadi titik besar pas di pre-production atau justru enggak? Soalnya katanya trailernya nunjukin keunikan dari aspek kostumnya nih, Mas. Kayaknya nih Audi ini ngerasa bahwa aspek kostum ini salah satu aspek yang difokusin. Menurut Mas Awi ini gimana? Apa punya dari awal gambarannya ada desain kostum atau gimana tuh? Kalau kostum kreditnya harus ke istri saya, Angelia Florencia. Dia memang udah lama jadi kostum desainer saya, @florencia. Kalau set design kita pakai Wences Klaus. Itu juga menurut saya sih dari sejauh saya berkarya di film, ya dia production designer yang saya paling happy lah gitu. Production designer yang saya ngerasa paling bawa visi gitu. Kalau dari sebelumnya mungkin lebih cater to what I want, tapi nggak terlalu membawa visi mereka. Nah, kalau saya ngerasa si Mas Iwan ini dia cukup punya visi, dan saya jadi ngerasa punya tektokan, punya teman diskusi gitu. Makanya kalau kita ngerasa tentunya ketolong juga dengan lokasi kita di Jogja, karena lokasinya memang sudah cakep gitu. Tapi tim Iwan berhasil mengedres set itu jadi jauh lebih visual artistik lah. Memang itu sih kalau dibanding film-film saya yang lain, secara artistik memang ini jauh sih dia di Pak Manus kayak juga sempat ngomong ya, Pak Manus sempat bikin statement kalau budget artnya aja memang bisa bikin satu film horor sendiri, dan dia memang nggak bohong, dia nggak membesar-besarkan. Iya, budget artnya cukup serius sih untuk KKN ini. Banyak build juga soalnya. Jadi di Jogja misalnya kita nggak dapat bilik mandi, kita build bilik mandi. Kita nggak dapat sindeng, kita build sindeng. Lagi yang kita build ya. Iya, ada beberapa yang kita build memang. Terus ada yang aksesnya memang agak susah apalagi kita kena hujan terus, jadi akses ke sana jadi longsor segala, tim art langsung yang ngebenahin. Memang tim art kali ini sih luar biasa sih. Wah, memang ya, artinya memang ada fokus di situ ya, spesial di situ ya. Salah satu hal yang cukup diprioritaskan ya. Nah terus ini nih ada pertanyaan juga nih. Ini nggak tahu mungkin spoiler atau nggak tahu juga. Cuman kalau spoiler juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Banyak banget yang nanyain soal Badara Wuhi ini. Pemerannya siapa? Bisa di reveal nggak kira-kira kalau ini?
Kayaknya udah tahu deh orang Aulia Sarah yang main jadi Badara Uhi karena sudah di review juga sama Andy. Oh iya, nih Aulia Sarah ya sudah terjawab ya yang pertanyaan soal Badrulwi dan mungkin bisa jelasin nggak adaptasi apa? Oh, ini ada juga nih. Describe KKN dengan satu kata. Apa tuh? Lama, lama tayangnya maksudnya. Oh, iya. Aduh. Oh nggak, saya tahu. Aduh. Describe KKN dalam satu kata itu PHP. Itu juga Oh, yang aduh. saya tahu. PHP lagi kan nih? PHP lagi kan nih? Aduh, tapi filmnya jangan sampai lah PHP lah ya. Filmnya mah pasti ngasih harapan yang ini ya. Kita pede lah, kita pede. Maksudnya kalau benar-benar ngikutin threadnya Simple Man, saya rasa inilah. Nggak akan kecewa lah mereka. Sama ini mungkin penutup pertanyaan aja nih. Ada yang nanya ini mungkin spesifik, cuman nggak apa-apa ditanya aja. Apakah Mas Awi Suryadi bakal nonton bareng pemutaran film Kakak Desa Penari bersama fans Agi di bioskop Metropol tanggal 30? Mungkin gimana tuh? Pengennya sih nonton ya, cuma saya lagi syuting. Oh, ada break lagi artinya. Saya lagi syuting, jadi saya tuh lagi syuting sekarang. Breaknya tiap hari Jumat aja, makanya hari ini kan juga saya bisa nih hari Jumat. Untungnya rencananya tuh kita ada, we call it hajatan gitu, kita ada hajatan ya, biasanya orang bilangnya gala premier, cuma kita mau otentik, jadi kita bilangnya hajatan di tanggal 22 April dan kebetulan hari Jumat, jadi saya bisa datang tuh di hajatan 22 April. Itu kayaknya seharusnya jadi pertama kali publik bisa nonton KKN di Desa Penari. Sejauh ini by invitation only. Sejauh ini sih by invitation only. Cuma saya nggak tahu, Andy kan suka tiba-tiba mutusin, yaudah deh kita adakan pre-sale deh, nambah show. Ya mudah-mudahan sih bisa ya nambah show ya dari siang gitu misalnya. Cuma kan ya karena lagi bulan puasa, lagi pandemi, jadi kan pertimbangannya banyak lah ya. Cuma tanggal 22 April sih pastinya saya ada dan akan nonton lagi. Terus kalau 30 April lah saya nggak bisa lagi syuting. Oke deh. Artinya udah terjawab ya untuk 30 April Mas Awi mungkin belum bisa join, tapi mungkin kalau ada ini ada penayangan film lagi, tiba-tiba Mas Awi muncul di studio jangan kaget. Siapa tahu cameo gitu kan jadi. Saya bawa ular ya. Biar orang kenal ya. Aduh. Mantap deh. Oke deh, mungkin itu aja buat nutupin sesi ngobrol kali ini. Makasih banget Mas Awi sekali lagi udah mau join sesi Instagram Live kali ini. Maaf banget juga buat para penonton yang pertanyaannya belum sempat kejawab nih. Mungkin nanti kedepannya bisa kita kulik-kulik lagi. Mungkin ada postingan, mungkin ada bahasan-bahasan lain. Kita lihat nanti. Jadi itu aja. Gitu. Mungkin makasih banyak Mas Awi. Oke, sama-sama. Ya, oke. Gimana tuh cara udah ini bingung juga. Oke, sip. Artinya itu aja dari sesi ngobrol seputar film dari Kelana Cinema kali ini. Makasih udah nonton sampai sini. Nanti kita bakal save juga harusnya archive-nya ya. Untuk perkara bakal kalian bisa tonton di mana interviewnya, nanti kita bakal kabarin di postingan. Jadi itu aja dari kita. Makasih udah dengerin sampai sini. Sampai ketemu di sesi-sesi ngobrol seputar film selanjutnya. Gua Muhammad Rizky Fauzan, undur pamit. Makasih semua. Yo.